Kerudung tapi kancing kebuka 3. Iya, bukannya ini ya, bukannya apa namanya soleha, ini solehot ya. Komplit sekali ini asih emang. Emang 3? Oh iya. Katanya lu gak ngeliatin loh, tapi lu tahu banget, gue aja gak tahu berapa kancingnya. Padahal mau juga kalau dipikir-pikir lagi sih masih make sense, kan dia mahasiswa. Masih emang gak mahasiswa main ke hotel kan? Gimana sih lu? Mahasiswa yang mana sih? Lu gitu ya tuh mahasiswa ya? Kalau aku kan pasti kalau di hotel kosong. Nah kan? Main cepet dulu. Mantap di situ Reza mengayomi semuanya ya, asik. Mengayomi istri, mengayomi babysitter. Lu kayak polisi, lu mengayomi. Itulah istri yang hebat itu gitu. Oh, jadi menurut kamu kok gak hebat? Enggak, bukan gitu. Menurut kamu kok gak hebat? Open minded maksudnya itu dia. Anaknya masih kecil di sini, tidak ngerti apa-apa, gasru. Itu kasihan sih. Malik kasihan sih ngelihat 2 setan kesurupan. Masih bayi loh dia. Enggak lah, justru Malik melihat rasa cinta. Jidat lu cinta itu siapa ya? Bukan orang tuanya. Iya. Lu gila ya, gak bisa bedain ya. Gak bisa bedain ya. Inilah waktunya yang ditunggu-tunggu untuk ngomongin sebuah film yang disukai banget sama Anti. Kenapa kok aku? Ditunggu-tunggu siapa sih? Gak tahu aku siapa yang nunggu-nunggu. Kamu kali. Kamu lah. Aku mau akan nonton semua film, jadi ya aku nonton aja. Nonton film, kalau yang gak aku pengen banget diajak kamu. Begitu ya. Ya. Udah tau lah ya, kita mau ngomongin film terbaru dari Pak Hanung. Yes. Judulnya adalah Latazan. Cinta, Dosa, Luka, Enak-enak. Ya kan? Nggak tahu, ya kali. Itu filmnya. Ini adalah film yang masih diadaptasi dari sang maestro cerita perselingkuhan ya, Eliza Siva. Oh iya. Jadi dia itu dulu yang bikin cerita Ipar Adalah Maut. Oh iya. Oh dia spesialis ya. Spesialis. Itu viral katanya di TikTok ceritanya. Aku juga. Yang ini tahu. Apa yang mana? Yang itu sama yang ini. Tapi yang menariknya adalah MD tetap nge-guide Hanung nih, karena mungkin sudah. Iya, sudah ya. Dan sudah tidak diragukan lah. Iya. Sudah tidak diragukan lah Hanung dalam bikin film drama yang benar-benar menyayat hati, ya, dan membelah dada. Apa sih? Suka aneh lah. Tawa lo. Dan selain Hanung, Deva Mahendra juga. Nah, again. Iya. Sebagai sang maestro lagi. Enggak, dia jadi ini tau, gara-gara nggak tahu, jadi kayak disandingkan dengan Fedi Nuril. Ya, orang berpikirnya seperti itu. Nggak apa-apa sih aku, nggak masalah juga sih. Fedi Nuril juga nggak apa-apa aku. Main film poligami terus juga bebas itu mah. Gimana mereka aja ya. Oh itu kan kayak pernah ada yang komen gitu, katanya kalau Deva Mahendra itu spesialis seperti ini tapi versi haram. Kalau Fedi Nuril versi halal. Gitu ya. Jadi mendingan yang mana nih? Yang menantang, asik. Kan aku nanya ke pemirsa. Dan Latazan ini ceritanya tentang sebuah keluarga bahagia. Asik. Ya, selalu dimulai seperti itu ya biasanya. Tentu saja ya. Ada Alina ya yang diperankan Marsanda. Iya. Terus ada Reza yang diperankan oleh Deva Mahendra. Iya. Mereka ini sepasang suami istri yang baru punya anak kedua ya. Anaknya soalnya yang kedua Malik masih kecil ya, Malik namanya. Rere dan Malik ya, ada dua anaknya. Betul. Dan dilihatin banget kalau Alina ini sukses, asik sebagai pengusaha wanita ya. Dan juga Reza ini pekerja keras, giat bekerja untuk menjual rumah, asik. Emang dia pekerja keras? Iyalah, keras. Enggak. Rumahnya dia cuma dia bikin yang keras. Ngomong apa sih lo? Dia kan jual rumah. Iya, tapi ngerti, tapi nggak kelihatan pekerja keras ya. Kalau dia gitu. Kerja aja. Tapi pasti ada yang keras. Sumpah ya, nggak banget deh. Alina memperkerjakan babysitter baru ya, untuk mengurus sang bayi Malik. Namanya Mbak Asih. Betul, Mbak Asih ya, yang diperankan oleh Ariel Tatum. Dan di rumah itu juga nggak sendiri ya, ada pembantunya dan sopirnya yang diperankan sama Asri Welas sama Benny ya, seperti biasa. Seru ternyata combo ini combo yang maut juga ya. Iya, seru banget. Seru banget, tapi tantangan terbesarnya memang kedatangan Asih. Gila. Yeah. Asih yang datang dengan muka yang polos, baik banget gitu ya. Tampilan perawakan sopan, mantap lah. Iya. Tapi lama-lama jadi asu ya. Ya kan dibilang gitu, ini Asih apa asu, kata Benny gitu. Dengar gak sih kamu? Iya. Gitu. Kamu ngingetin aja.
Sebel gue soalnya. Asih yang suka mengasuh, asik. Mengasuh anak dan asuh. bapak. Mendingan kalian taunya cukup segitu aja sih kata aku. Oke. Karena emang film ini waktu aku tonton sih aku ekspektasinya juga kayak Ipar Adalah Maut aja gitu. Tapi lebih baik kalau belum mau kena spoiler nonton aja dulu. Iya, nonton dulu baru balik lagi ke sini ya. Betul. Karena aku salah satu yang kena spoiler. Aku bete sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya nggak kena spoiler ini akan lebih mantap sih nontonnya. Tapi tidak mengurangi kesenangan menontonnya sih. Iya, karena kesenangannya ada di hal yang lain gitu ya. Balik lagi karena aku juga ngerasa kalau dia di Ipar Adalah Maut lagi, ya udah gitu lagi gitu ya. Tapi ternyata film ini masih menyimpan amunisi rahasia untuk bikin ceritanya itu jadi lebih bervariatif ya. Karena durasinya kan 2 jam lebih ya. Iya gila lama banget. Itu juga aku mempertanyakan kan awalnya, buset lama banget ya. Kayaknya lebih lama dari Ipar Adalah Maut deh gitu kan. Iya kayaknya. Jauh gitu lebih lama. Tapi ternyata ya memang dibutuhkan sih waktu selama itu gitu. Oke ya sih, biar nggak buru-buru sih. Iya, biar nggak buru-buru. Jadi emang menjustifikasi gitu durasi sebegitu lamanya. Tapi apa dulu yang kamu suka dari Latazan? Cinta, dosa, luka, enak-enak. Nggak gitu ya, masa diulang-ulang. Iya. Apa tuh? Ya aku suka sih pemilihan aktornya itu pas banget. Yes. Marshanda, ya ampun aku kayak udah lama banget loh nggak lihat dia main film. Terakhir apa Sebenarnya dia di series main sih ya, beberapa aku nggak tahun nonton terakhir. sih. Nah, kalau di film ya emang jarang ya. Iya aku kayak aduh kangen banget dan dia cocok banget lagi di sini. Iya benar. Marshanda. Kalau urusan Merana tuh dari dulu dia kayaknya udah dari kecil ya. Jagonya. Jago ya gitu. Marshanda. Jadi apa namanya menangis tuh kayak udah aduh makanannya kayak gitu. Terus aku juga suka Deva Mahendra seperti biasa. Betul. Dan ini 3 orang itu sih sebenarnya. Betul, Ariel Tatum juga cocok banget. Selain itu yang lainnya juga mantap. kayak misalnya Asri Welas balik lagi kayak tadi. Benar. Benny itu kan Betul. pendukung-pendukungnya yang ini sih memberi warna ya. Iya. Maksudnya kalau di Ipar Adalah Maut nggak ada kayak gitu kan. Yes. Kayak ya udah drama banget gitu. Kalau di sini lebih beragam banget. Iya, dan ada tetangga nanti gitu. Ntar ada Pak Ustadz kan dia suka ngaji. Dan ya itu dia jadinya bikin filmnya nggak cuman soal drama doang, komedinya ada. Iya. Horor perselingkuhannya jelas gitu kan. Dan horor yang lain. Iya, asli. Jadinya kayak lebih dinamis gitu. Iya. Dan karakter supportingnya kayak si Asri Welas sama Benny juga signifikan ke cerita. Iya. Bukan cuman gitu doang tempelan gitu. Iya. Soalnya nanti kan kayak Benny sampai belakang ya. Iya, dia masih ada atau kayak Asri Welas itu sebagai ART senior dia sangat menjiwai sekali ya. Masa mantap gitu judesnya dapat gitu dari awal kayak ini kerjaan saya ya gitu ya. Kayaknya itu mantep sih. Dan tiktokan mereka berdua tuh Asri Welas sama Benny itu dapat banget. Terbaik. Ya. Si Asri Welas itu sebagai ART dari awal kedatangan si Asih tuh udah sewot. Iya. Dan Asih juga dengan muka yang polos. Mantep juga gitu. Si Asih ngapain sih pas lagi dikasih tahu ruangan-ruangan dia nyatet kayak mahasiswa? Iyalah, kan gitu. ART rajin, takut lupa. Lupa apa? Ya lupa letak ini ruangan dapur di mana? Ini ruangan buat enak-enak. Ini takut lupa jadi catat dulu denahnya. Sampah. Kayak gitu. Bener, tapi bener itu menunjukkan dia sebagai babysitter yang rajin bikinin jus, asik, pakai madu, wih mantap gitu. Dan Asri Welas masuk di saat yang pas juga gitu kan, kayak dia ngomel gitu. Itu lucu sih maksud aku. Interaksi itu. Terus pas diminum kan, enak, kamu harusnya belajar, kasih bikin jus, mantap. Maksudnya itu interaksi yang simple menurut aku, tapi oke banget gitu. Dan penting adegannya juga buat nanti gitu. Penulisannya lebih oke sih kalau kata aku gitu, untuk ngeliatin si karakter Asih ini mendekati keluarga itu gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk gitu. Terus ini juga sih kayak misalnya karakter selain Benny sampai akhir juga tetangga juga sampai akhir. Iya, masa kayak penting kan kadang tetangga cuma ini doang. Ini dari awal udah kayak main futsal kayak gitu. Terus main motor terus nanti pulangnya bareng ternyata mau dibawa kayak gitu. Maksudnya ada kayak gitunya. Bener, terus nanti juga pas yang terakhir minta tolong yang tangga itu. Itu maksudnya ada sampai akhir. Atau kayak Pak Ustadz juga sampai ending kan. Maksudnya kayak ada gitu. Jadi kayak padahal tuh di awal kan kayak cuman mereka gitu karena suka ngaji. Terus gitu. Jadi kayak berfungsi semuanya. Jadi salut sih aku gitu. Ini penggunaan cashnya tepat lah semuanya. Terus aku juga suka gimana teasing perselingkuhan ini dimulai dari hal kecil, asik. Apa?
Iya, itu keran aku kamar suka. mandi. Kalau di Paradal Maut tuh keran kan kayaknya pertama masuknya gitu kan. Iya. Kalau di sini simpel aja Hanung, satu adegan saja. Gila. Pak Reza lagi nonton bola. Ayo. Terus tiba-tiba Asi datang turun. Aku nggak tahu loh pas adegan itu ya. Jadi kayak Nggak tahu, nggak mungkin lo. Nggak tahu sih tertuju ke sana. Aku nggak tahu sama sekali sumpah. Hantu. Terus dia turun bawain jus. Terus si Reza, oke makasih. Sama perhatian aku teralih pas si Reza juga gini ngelihat. Enggak, gue yakin dari awal aku aja langsung lihat ini apa nih gitu. Oke. Aku yakin kamu langsung lihat ke situ. Ada belahan dada, mampus. ada babysitter kayak gitu malam-malam. Kerudung tapi kancing kebuka 3. Iya, bukannya ini ya, bukannya apa namanya solehannya solehot ya. Komplit sekali ini Asi emang. Emang 3? Oh iya. Katanya lo nggak ngeliatin loh, tapi lo tahu banget gue aja nggak tahu berapa kancingnya. Nggak tahu. Ya harus kebuka segimana biar kelihatan belahan. Kan aku nggak tahu. Tapi kamu tahu 3, berarti kamu lebih merhatiin daripada langsung aku. Rezanya bergetar. Nah itu langsung gemeter ya jari lo ya. Bagus itu dia kuat menahan. Imannya kan lagi langsung aku kan tetap minum. Itu adegan itu aku ketawa tau, gila. The best. Kalau aku jadi Reza sih bener itu kancing gitu, langsung tegas lah kasih. Kenapa cuma 3 kamu ya? Bener itu kancing, bukannya nanti aja di kamar gitu. Maksudnya dari yang gitu doang gitu, jadi nggak yang melibatkan fisik gitu. Fisik kayak gimana? Ya nah, yang enggak, ya maksudnya nggak melibatkan fisik, udah aja dari ngelihat gitu teasingnya gitu. Kalau melibatkan fisik kan mungkin nanti langsung sini kancingnya saya benerin. Itu mah kelewatan kalau gitu. Jangan Pak, ada ibu nanti. Syaitanir rajim. Terus dari situ baru eskalasi, benerin gordeng. Asik. Oh iya. Ya kan maksudnya nggak langsung gitu. Baru deh dari situ intercourse. itu sebenarnya kalau ngomongnya itu walaupun enek ya gue, tapi aku cukup suka sih dibandingkan Ipar Adalah Maut. Maksudnya kalau di Ipar Adalah Maut dia kan keren ya, adegan itunya tuh keren gitu, yang orang selalu terngiang-ngiang itu loh. Keren, jadi kayak gordeng terus dia jatuh, terus ditolong, abis itu ditinggal. Itu kayak lebih make sense sih kalau buat aku. Kalau ini tuh enggak, jadi si Reza tuh kayak ya udah abis itu walaupun dia digoda-goda tapi dia kayak masih berusaha untuk kayak betul. keluar. Tapi si asuh ini emang langsung kayak Bapak nutup pintu langsung terjadilah hal-hal yang diinginkan ya. Benerin gordengnya aja lama, goyang-goyang dulu. Goyang-goyang dulu, tiba-tiba pakai crop top. Oh enggak ya, dia emang naik gitu ceritanya. Iya paham gue. Biasanya dong. Aku juga jadi Reza mah aku liatin dulu bisa nggak nih gitu. Harus dibiarkan dulu mandiri. Bisa nggak nih? Pengen lihat yang lain kan lu. Senaik apa tuh baju? Gitu. Terus ya sih. Sini doang. Aman. Maunya kemana? Harusnya mah itu langsung mukanya dililit-lilit gordeng ya. Reza tuh gak sopan, biar matanya gak kemana-mana. Baru dari situ deket-deketin, cek gercep gitu ya, gila. Padahal dia harus ngelewatin ini loh, ranjang bayi. Udah set ada di belakang, gila. Ya itu kekuatan hantu yang begitu. Kadang setan emang lebih cepet daripada pikiran. Emang iya, biasa aja kali. Kan udah malam. Terus ngomongin Pak Reza sebagai maklar ya. Apa sih dia? Realtor, agen properti lah. Oh iya, agen properti kayak gitu. Bodo amat lah ya apa. Itu pokoknya dia jual rumah gitu. Di sini juga aku lebih suka dibanding Ipar Adalah Maut. Kalau Ipar Adalah Maut kan tiba-tiba kita mau kemana? Mau ke hotel? Hah? Ngapain ke hotel? Kayak gitu. Walaupun abis itu langsung kepalanya di bawah ya. Maksud aku kalau sini tuh kayak lebih abis ini kita mau mampir dulu gitu. Kemana? Ke rumah Cinere gitu. Pas sampai aku masuk ya. Kamu nggak mau ikut turun gitu kan, tapi betul. Akhirnya dia turun dulu. Terus maksud aku kayak itu lebih smooth aja dibanding kayak kita di hotel gitu. Tapi maksud aku itu kayaknya gimana lawannya deh. Ipar Adalah Maut juga kalau pikir-pikir lagi sih masih make sense, kan dia mahasiswa. Masih emang gak mahasiswa main ke hotel kan? Gimana sih lu? Mahasiswa yang mana sih? Lu gitu ya tuh mahasiswa ya? Enggak, bukan. Enggak, mahasiswa itu kan kayak naif, polos gitu. Jadi kayak hotel ada apa? Enggak gitu. Juga sih. Nah kalau di sini
ART babysitter gitu kan, duduknya aja di belakang. Asik. Iya, bagus mah di belakang banget di bagasi. Tapi dia juga nggak nyaut ya, jadi mantep tuh. Jadi nggak ada afirmasi. Itu udah permainan kan. Masa kayak udah jago mantap, lah dua-duanya. Gitu. Itu Pak Reza juga nggak mungkin nggak jago. Masa sih? Dia pasti jago. Karena dia bisa ada kata-kata seperti itu loh. Ya enggak lah, itu mah sopan aja nanya. Aku mau kesini dulu ya, kamu mau ikut nggak? Gitu. Bodo amat itu siapa? Lah iyalah, kasihan di mobil sendirian, dingin. Biarin aja loh. Bukannya panas ya? Kamar, masih ke rumah. Nah, emang ini selain muka, otak gak pernah disapu katanya. Siapa tuh, ada tuh dialog itu tuh ada tuh di film. Sopan lah kata aku, itu manner. Enggak ada manner. Manner buka-buka baju. Itu gak manner ya. Terus aku juga bingung sih, kenapa sih kalau film-film apapun, entah Hollywood, entah kita, itu kalau mau begituan gerabak-gerubuk ya. Aku mah bingung gitu. Kayak iyalah, sedang bergairah gimana sih, harus. Kan gak bisa biasa-biasa aja ya. Apalagi ini takut ketahuan, jadi harus buru-buru cepat masuk rumah. Akhirnya ketahuan juga. Kuncinya gini, buka kuncinya. Sabar, ya. Gitu. Itu bagus tuh. Itu mantep tuh. Itu dialog terbaik gitu. Itu Ariel Tatum mantep. Iya. Sabar. Ya. Diambil, harus sabar emang. Terus pas sama Ariel Tatum udah langsung masuk kuncinya ke lubang. Nah itu seperti ini metafor. Kalau sabar, tes. Kalau buru-buru gak masuk. Ngerti gak? Itu beneran asli kayak gitu dialognya. Ini aku mah serius ini. Ngerti gue maksud lo apa. Masuk kunci, buka, masuk gitu. Jadi dalam pekerjaan apapun harus sabar, apapun itu. Dan adegan di rumah itu bagus sih, properti itu kehalangin lampu chandelier, asik yang pas itunya. Nah itu Hanung tuh, treatmentnya agak-agak elegan, asik. Buka pintu nggak ada kasur, debu. Nyengir dulu, cari lagi yang lain. Keburu capek ya. Aku mau langsungnya di tangga kalau bisa. Iya, guling-gulingan lu jatuh ke bawah, bagus banget patah tulang. Kan kosong, nggak ada apa-apa. Sikal lah di mana-mana gitu, rumah segede gitu. Otaknya rusak. Eskalasinya kan dari yang tadi ngelihat kancing kebuka, terus habis itu di hotel yang mau nonton alpaka anaknya, asik. Oh ya. Handphone. Iya itu mantap tuh. Itu sih juga pelan-pelan tuh maksudnya. Jadi kita nggak langsung ke action. Jadi main ke hotel, dibawa babysitternya. Terus dia mual-mual, aduh kayaknya mabuk darat, asik. Ya udah kamu di sini aja. Terus pas turun kan emang beneran lupa si Rezanya. Tapi dengerin kenapa dulu. Anaknya nggak dibawa? Ya ngapain dibawa? Ya bawa aja, ambil handphone doang. Kenapa anaknya dikasihin ke istrinya? Ya gak apa-apa lah, kan ngambil handphone doang. Justru karena ngambil handphone doang. Itu karena udah otaknya. Mobil aja lebih gampang. Gak bisa dong. Gak bisa gitu. Harusnya anaknya udah gede, ngapain dibawa-bawa? Bayi. Dia lagi gendong bayi. Oh iya, justru ribet. Biar enggak cepat. dong. Jadi yang bayi kasihin dulu lah. Enggak, tetap harus dibawa. Kalau aku ya udah bawa bayinya. Ini bawa anak lo juga gitu kalau perlu. Apa jadi semua? Ini bawa siapa? Ngapain? Dia pada begitu. Ngapain dia? Udah jelas-jelas udah mau pergi. Ya udah aja duluan. Ya enggak, dia lagi gendong posisinya. Di mobil lebih enak, AC. Enggak bisa. Gitu. Dia pasti lagi gendong. Harusnya dia bawa aja anaknya. Orang cuma ngambil handphone, balik lagi. Nggak bisa. Kecil tuh kasihan. Ini emang ini otak ini emang sudah pikirannya ke belahan dada, jadi udah nggak bisa lagi. Enggak lah. Udah tidak bisa berpikir. Enggak lah. Bawaannya mau berduaan mulu, nggak bisa kayak gitu. Ada. Makanya pas dia balik lagi ke hotel, nyari handphonenya, nggak ada di mana-mana. Pas masuk, astagfirullah. Astagfirullah lo. Kok bener sih kalau aku jadi dia aku langsung tutupin. Alah, sosok tutupin. Sebelumnya sosok nggak mau ngeliat yang jus, terus ini sosok nutupin. Setelah itu aja mata keluar mau copot. Gimana nggak terdistraksi ya? Nah itu sosok nggak mau ngeliat. Tapi kan tetap dia mannernya masih ada di situ. Mau saya ambilkan air hangat gitu. Buat nyiram ke muka air panas, air mendidih. Ya enggak lah. Habis itu ditutup, pintunya bagus tuh. Hampir mau setengah film tapi masih elegan menurut aku. Jadi nggak buru-buru, masih bikin kita tuh greget. Kalau aku kan pasti kalau di hotel kosong. Nah, kan? Main cepet dulu. Aduh. 5 menit doang. Sialan. Pas sudah di mobil, anaknya pakai nanya lagi, "Pak, kenapa lama banget?"
Iya itu. Bangke, dalam otaknya pasti berkecamuk. Nah itu, enggak dia kan bengong terus sampai suaminya, istrinya ngomong, kenapa? Enggak ini makanannya Iya enak. ini makanannya enak nih. Enak Pikiran enggak, di pikiran lo tuh lagi mikirin yang lain yang enak. Enggak mikirin makanan. Sialan, menikmati pikiran jorok dia, bukan menikmati makanan sebenarnya. Dia itu justru masih shock. Tadi tuh gimana kondisinya? Enggak. Takut dia beneran mual, apa pingsan. Pikirin gitu. anak istri lo, mikirin Kan orang dipikirin, lagi. kan lagi di situ, lagi makan. Ngapain dia mikirin orang yang nggak Lagi penting? makan bersama. Itu tanda kepala keluarga yang memperhatikan semua orang yang tinggal di rumahnya. Dipikirin semua sampai keadaan fisik. Itu nggak bener nih, emang manusia. Baru dari situ yang ada kan gordeng guys. Ya. Nah itu baru pas banget. Jadi pas momen di situ gabruk, ya udah. Emang di build up-nya udah lumayan. Aku suka kayak misalnya kan di sini kan si Benny itu kan sempat kayak mergokin tuh, Ya. terus dia ngasih lihat ke Asih kan, Bener-bener. dihapus dong itu, kesel banget. Ya. Tapi akhirnya ada lagi di ending itu, mantep sih. Maksud aku kayak, aku pikir ya udahlah ya, kayak apalagi yang bakal bikin si ini percaya gitu, apakah langsung ngegapin atau apa? Ternyata ya enggak. Maksudnya momen-momen itunya yang bikin kayak, wih seru nih Asih seru, ternyata bisa bermain pintar nih. Iya dia kelihatan sih, maksudnya dia bukan kayak bener bodoh ya, maksudnya bener. Dia melakukan itu dia udah pintar sebenarnya, udah bermain ada cantik inilah. dia, gila asik itu, aku suka tuh. Habis itu kan udah gas terus, gaspol, pulang nganterin anak ke rumah klien, gaspol. Ibu lagi di Bandung, Iya Rere bener. masih sekolah. Iya, gitu. kita ngapain lagi nih? Itu hantu tuh nggak ibu-ibu di samping aku pada kesel kayaknya. Iya ya. Iya, soalnya aku sebelah sini ibu-ibu, di belakang aku ibu-ibu, depan aku suami istri gitu. Bener. Itu kayak Mantap itu. gitu. Anaknya masih kecil di sini, tidak ngerti apa-apa, gasru. Itu kasihan sih. Malik kasihan sih ngelihat dua setan kesurupan, masih bayi loh dia. Enggak lah, justru Malik melihat rasa cinta. Jidat Di lu situ. cinta itu siapa ya? Bukan orang tuanya. Iya. Lu gila ya, gak bisa bedain ya. Gak bisa Enggak, bedain maksud ya. aku ciuman itu kan bentuk Itu kasih siapa? sayang. Tapi itu siapa yang ciuman? Yang ciuman itu bukan ibu bapaknya. Enggak, aduh sakit. Aduh. Enggak. Maksudnya itu ciumannya, maksudnya secara general. Enggak Itu bisa. bentuk Tetap aja itu salah, gak bisa. Anak kecil cinta, gak boleh. kasih sayang. Tidak, anak kecil, tidak anak bayi tidak boleh melihat hal itu. Parah. Enggak ngeliat, dia ngebalik ke sana. Ya, Akhirnya, ya dia kan. Ini kan Makanya karena dia ngebalik ke sana, ayo kita di sini. Nanti dia balik ke sini anaknya, mana kamu tahu? Karena dia ngebalik ke sana, langsung kita di bawah. Sialan. Itu kayak orang tua yang baru punya anak guys, awal-awal anaknya tidur di atas, mainnya di bawah. Emang gitu. Emang gitu. Maksud sih. Najis loh. Yang anaknya pulang sekolah, terus bapaknya di atas, terus di bawah. Anaknya WC pementasan kan ceritanya di sekolah. Nggak dijemput, no kan? Ternyata pulangnya Memperhatikan anak tidak ya? Memperhatikan seluruh anggota keluarga tidak ya? Anak lo yang dijemput. Kaget bapaknya pas dia nongol di atas. Loh kenapa nggak ngasih tahu? Iya, Soalnya aku udah pulang sama ibu temennya lah ya, intinya ya. Makanya bapak-bapak jangan istri kalian aja yang masuk grup WA sekolah, kalian juga masuk biar bisa memantau keadaan anak, bener nggak? Anaknya pulang sama siapa, jam berapa, bener nggak? Ya kan? Kamu WA pas security aja. Ya kan? Ngapain ikut-ikut WA Sebagai grup bapak keluarga? harus ikut berkontribusi di grup WA. Nggak perlu. Jadi pas tahu, oh Rere dianterin nih. Nah justru itu ibu-ibu. Ya, tapi itu loophole bagus sih, sialan. Gak menduga kan lu gitu, anak anaknya lu pulang lebih cepat ya. Fuck man, kita harus ubah strategi guys. Enggak. Ya itu maksudnya buat si Reza, aku ngasih tahu. Tadi kamu bilang kita. Bagusnya polos aja dulu anaknya, belum diomongin apa-apa. Akhirnya Mantap. malamnya dong, mantap. Malamnya baru. Pas istrinya baru pulang kan ya dari luar kota kan. Oh ya dari Bandung. Rese itu apa? Ya gitu. Ngeselin. Oh kayak papa dong, ngeselin. Gak jemput aku, tadi gitu. Ya malah pakai boxer. Dari kamar Mbak Asih. What? Emaknya. Terus begonya Reza malah diem aja, harusnya mah ngomong kayak iya tadi benerin antena. Ya, gitu. Antena apa anjir? Antena TV gitu, sama parabola. Ih najis sumpah. Kenapa benerin parabola apa? Iya kan TV menangkap siarannya harus pakai parabola gitu. Padahal TV gak pakai itu. Gak ada gitu, dia ngomong gini, emang kamu gak jemput? Iya. Kayak gitu-gitu. Terus dia langsung ngalihin, ini nak, papa bawa beli buah nih, bawa kesukaan kamu. Bawa koldi anjir. Aku gak bisa, aku cecer langsung di situ, dilepas lagi. Buah dada lah. Kenapa dicecer?
Iyalah, Siapa tahu anak kecil mah namanya juga suka asal ngomong. Enggak, anak itu kan udah ngomong sih sudah besar, sudah tahu kamarnya sebelah kiri, jelas lagi sama anaknya. Jadi makin sure gitu. Kayak pinternya anak. Aduh, tapi dari situ pun puncaknya langsung ya dihajar di tengah. Aduh, aku harus ke Dubai nih, asik. Tapi ada perasaan nggak enak gitu. Iya, tapi aku suka sih di sini. Ini kan ya udah pergi aja. Kalau ipar adalah maut adalah, inget gak kamu? Tolong layani mas. Ada kata-kata gitu itu. Banget ya, kayak gitu banget gitu. Di push biar ini banget. Kalau ini kan enggak kayak ya udah aja. Gitu. Tapi kelihatan si Marsandanya itu kayak gelisah gitu. Karena emang udah nemuin hal-hal yang agak aneh. Udah ada clue-nya gitu beberapa. Jadi make sense. Dia balik lagi juga ke momen yang malam itu yang gila-gilaan itu kan. Aku langsung pasang CCTV yang banyak di badan suami bila perlu. Soalnya aku mau ke Dubai jauh. Tetangganya aja bilang, gimana? Emang budak lu suami? Harus jadi budak kalau kelakuannya kayak gitu. Tetangganya ngomong apa? Tapi kan ntar kalau anaknya tidur berdua dong. Justru gitu. Udah bener. Kan dia sama anak. Bener, suami ditinggal sama babysitter kan ada anak. Nggak bisa. Nggak, kalau aku langsung minta tolong mertua, minta tolong siapapun ada di rumah itu juga. Kalau emang harus meninggalkan. Tapi kalau bisa semua ikut. Kita harus bersama selalu selamanya. Sadis banget, santai kali, nggak profesional. Enggak, karena kita udah tahu dia seperti apa. Dan pas momen balik itu kan, wih gila, emosi memuncak ya. Tapi yang mantap itu ya sebelumnya, masang lilin. Gila. Iya, itu ngapain sih? Terus, ayo mas kita makan dulu. Makan. Kalau ke dessertnya langsung bisa nggak? Asik. Terus lo ngapain pasang lilin banyak? Kan biar panas. Iya mau ngepet sekalian. Itu baru dialog nakal. Kayaknya dialog nakal baru itu deh keluarnya di sepanjang film ini gitu. Emang soalnya gitu? Sebelumnya nggak ada gitu yang kayak menyeratkan langsung to the point. Kan yang kayak main di rumah klien juga udah gitu doang kan. Mau ikut nggak gitu. Kalau ini kan udah langsung keluar dari mulut si Rezanya. Dessertnya nggak bisa habis kalau ada tatum. Kok dessert banyak gini ya kan? Bener gak sih? Es krim maksud aku. Syaiton. Dan dari situlah cerita berubah. Oke sih. Iya sih. Maksudnya aku suka karena itu nanti gitu dilihatin. Iya. Sama sekali nggak ada hint ya. Nggak ada tapi hint. maksudnya bagus gitu dan make sense gitu. Dan udah ada juga adegan-adegan di planting gitu kan. Jadi itu juga bikin kayak oke, nggak keberatan kita gitu. Ketika itu ada pun gitu. Asli serius. Dan pada akhirnya kan kita sadar Reza itu nggak salah sebenarnya. Dia cuma ada di bawah pengaruh doang. Enggak, tapi tetap salah sih menurut aku. Kasian lah. Dia itu di bawah pengaruh kasian. Aku sih kalau jadi Reza sih astagfirullah. Itu yang ini Reza karena sihir. Ini semua karena gendam. Ya dia nggak akan ingat apa yang sudah dilakukan. Tapi kamu bisa alhamdulillah aku melewati ini. Kalau kamu gitu kali nanti. Enggak lah, aku sih pasti langsung nyesel aku. Itu yang bagian Reza. Kenapa sihirnya nggak lama? Kan? Emang kuda dia tuh. Kan itu yang Reza ke mobil tau gak? Ya Allah, Vin gitu. Aku rasa Vin bantuin dia mukulin kepala loh. Kan dia mukulin sendiri. Tapi kasihan tahu, iya dia itu menyesal, bener banget kerasa gitu menyesalnya. Enggak. Aku ngerasain banget sih di situ. Deva Mahendra baru di sini nih kelihatan dia rasa penyesalnya. Kalau di Ipar kan nggak begitu ya, kayak ya udah gitu doang. Kalau di sini tuh kayak aku ngerasa kalau di sini lebih all out, maafkan. Tepatnya salah sih nggak bisa. Enggak lah. Kenapa lo pengen ikutan guna-guna ya? Kayak si itu kan ngomong tuh. Tapi kan gak bisa sayang, dia kan tetangganya. Terus kata itu istri yang ngomong, kenapa lo pengen juga diguna-guna? Nah itu aku pas nonton adegan itu, wah dia mah anti sih yang ngomong. Yakin aku bener kan? Iya emang sialan kan tuh. Tidak sesuai kehendak. Mulai sekarang kalian jangan mau dibikinin sesuatu sama orang. Kan di sini kan jus dikasih apa gitu kan, selalu kayak gitu kan. Ya maksudnya tapi kan kayak, itu mah bukan hal yang kayak red flag gitu. Iya paham, kan? Tapi itu yang kalau hal bisa yang wajar, normal aja. Istrinya juga berpikiran terbuka, wah bagus. Nanti Asia aja yang bikin. Nah itu istri yang baik itu kayak gitu, paham. Gitu. Emang istri yang gak baik kayak gimana? Itu yang nyuruh ayo pergi semua. Nah iya itu, aku yang gitu. Ini paham daripada bagus, open minded. Daripada hal-hal yang buruk terjadi, mendingan kayak gitu. Cuman gara-gara bikin minum. Ya enggak. Kalau udah aneh-aneh mah udah nggak bisa cut aja semua. Gua kan habiskan minumannya. Iya. Di ujung gelas aku kasih sebuah kawat berkarat. Biar ketelen sekalian. Sadistik gitu. Gimana nggak mau dibikinin jus sama babysitter. Istrinya aja berpikiran kayak gini. Iya karena suami kayak hantu.
nggak mungkin lah sekarang istri berbuat kayak gitu kalau suaminya baik. Ini kan baik dia juga, cuman dia kena pengaruh aja. Nggak bisa. Jadi kebablasan. Kamu tuh gitu. balik lagi ke situ loh, karena kamu pembelaan. Kebablasan doang. Ini cuma Nggak. masalah mindset aja guys. Nggak bisa guys, tidak Mindset bisa aja. guys. Di sini ada adegan jedotin pala. Oh iya, Ya kan mantap. istrinya tuh mantep tuh, the Iya, best. itu. Jadi palanya dijedotin, saking keselnya Yes, terus ditiban benar. kasur, sampai berdarah. Iya. Itu the best. Karena sebelumnya nggak ada kayak gitu Iya. ya. Tapi keren pas bagian situ Rere ngeliat, hah bunda Oh iya, tapi ternyata mantap. karena dia lagi diisi Iya, juga. tapi maksud aku dari situ playing victim. Iya, Asik. jadi kesannya ibunya jahat, Iya. si aslinya baik Benar, gitu. Jadi benar. anak kecil kan masih kayak Iya. gitu-gitu. Abis itu besoknya udah langsung ngejemput pakai baju terbuka semua. Kelihatan di asunya ya. Mantap. Iya. Langsung Ini aja tuh juga salah pengen satu- digendong. Bayinya kan digendong di sini. Berat dong. Enggak, itu juga aku suka sih. Kayak misalnya di awal tuh dia datang Iya. masih kalem, make upnya biasa, Iya, kerudungnya benar, lecek. benar. Ada Iya. kamu enggak? Iya, iya, Jadi iya, kayak ya ampun, ini banget gitu. Maksudnya biasa oh, banget. Ya, biasa aja gitu. Terus Marsyanda yang abis ribut tuh yang diusir itu di mobil kerudungnya udah ke belakang. Iya, iya. Benar. Terus aku, Wardrobe-nya inilah. Iya, wardrobe. Continuity-nya bagus lah diliatin. Kayak gitu-gitunya tuh Iya. oke sih. Yes. Maksudnya jadi nggak cantik selalu ya. Iya, Maksudnya kayak benar. udah ya wajar orang lagi habis bertarung gitu kan, jadi aut-autan gitu. Benar. Mantap sih. Asik soalnya dipasangin baju-baju kayak gitu doang yang kayak kemeja gombrang gitu Iya, kan, iya, celana gombrang di awal-awal, kancing doang kebuka dikit. Udah gitu pas buka baju cepet banget tuh, kok bisa sih? Kayak bisa sulap lah. gitu tau gak? Iyalah, bisa. Sulap yang kebuka. Kalau udah nggak sabar mah set langsung Emang hantu ya. satu tarikan kebuka semua guys. Sialan. Dari situ oke kata aku perkembangan karakternya sampai nanti akhirnya dia jadi kayak jadi kayak ibu negara banget nih, asik. Nyoba-nyoba Iya, tas, nggak terus tahu yang diri temennya kau. Marsanda yang cowok dasar pelacur. Iya, mantap loh. Kalau ribut sama cowok juga dong, anjir. Jangan sama cewek, iya. banci lah. Padahal dia juga banci karena dia tidak jujur dan menyakiti istri dan anaknya, itu lebih banci sebenarnya. Mantap di situ Reza mengayomi semuanya ya, asik. Mengayomi istri, mengayomi babysitter, mengayomi semua. Lu kayak polisi, lu mengayomi. Suka gue Reza ini di sini karakternya unik. Apalagi pas dia udah di Rukiah terus sadar mana sih. Belum dapet ya. Belum dapet. Dia masih pengertian dia. Asih takut gimana gitu sampai dicariin habis di Rukiah. Mau-mauan gue sih kalau jadi istri udah aja. Itu istri yang baik itu gitu, dia tahu suaminya itu tidak salah sebenarnya, jadi minta tolong disadarkan gitu. Iya sih, bantuin habis itu kan udah ditinggalin. Itu udah Iya. bener sih. Mas Oke yang terakhir tuh. Iya. Cuman karena Tapi, momennya mau naik haji ya, jadi iya, kayak harusnya mah kasih lah kesempatan kedua. Namanya juga diguna-guna. balik lagi. Tidak sih. sampai jadi enak-enak. Itu gitu kayak ini loh, jadi kayak weh, hore diguna-guna, bukannya kayak sedih gitu. Aduh aku sedih diguna-guna, ini mah kayak alhamdulillah gitu. Ya kan emang bener. Suami-suami kardus nih kayak gini nih. Tapi kan emang diguna-guna. Tapi jangan jadikan itu kayak satu-satunya alasan dong. Oh iya. Nggak bisa lah begitu. Oh yang aku suka juga ini sih, produk placementnya halus sih. Iya benar, cakep. Ya ada BRI. Benar, bagus. Simpel aja. Iya, bagus Dan kayak sesuai ininya, ceritanya lagi ngapain ya kan. ngapain ya. Terus kayak hotel ya, Art Hotel itu yang benar. dia itu nge-shot dari atas. Terus supermarketnya ya nggak ya, Mitra Iya. itu kayak Tapi dan ada- normal aja. Iya, karena emang kayak gitu. Itu bagus sih, halus banget. Kalau yang kurang yang sampai mengganggu banget sih nggak ada ya mas aku. Cuman mas aku nggak ada yang bombastis banget sih. Iya. Kayak yang bikin wah gitu banget Gitu sih. Aku nggak tahu ya kalau aku nonton ini sebelum kena spoiler akan seperti apa. Cuman kalau sekarang kayak ya udah ini bagus, rapi, ceritanya seru. Kalau sekarang mah nonton tuh mendingan nggak usah tahu apa-apa kata aku, lebih enak gitu. Maksudnya Iya. daya kejutnya lebih berasa gitu. Karena kalau nggak salah di trailernya pun nggak pernah diliatin sama Iya. sekali. Udah ada beberapa trailer lah Tarzan nggak pernah diliatin. Nah tuh. ya itu aku suka sih. Walaupun Iya, di itu aku posternya suka. ada ini ya, Iya. kayak itu hint sebenarnya Iya. kan. Kan kamu sempat bilang tuh, nanti ada after credit scene itu. Hmm. Asih sempat bilang
kamu nggak tahu kan rasanya gimana ditinggalin orang tua. Nah itu tadinya aku berharap kayak ada apa gitu, tapi di sini nggak diceritain kenapa gitu. Aku pikir itu yang bakal jadi credit scene-nya, ternyata malah ada Bapak Hanung. Sebagai om-om senang seperti biasa ya. Sudah teruji lah Hanung mah jadi karakter Gadun. Tuhan izinkan aku berdosa. Oke, ya di sini cocok. Mau dia pakai baju mau enggak juga. Gitu. Itu sih paling yang ini. Sama bener. Ini sih pas adegan ASI jatuh itu baik banget loh istrinya loh, sampai ditolongin sih? Loh ya nggak apa-apa lah. Kalau aku tolongin, aku jorokin abis itu kan dia yang pegang tangan aku gitu kan. Sadis loh itu, aku justru angkat, aku banting ke bawah biar kepalanya di bawah jadi langsung die. Kalau itu kan patah doang kakinya kayaknya ya, soalnya kan jatuhnya kayak kaki gitu. Itulah istri yang hebat itu gitu. Oh jadi menurut kamu kok nggak hebat? Enggak, bukan gitu. Menurut kamu kok nggak hebat? Open minded maksudnya itu dia. Kenapa jadi harus bunuh orang di saat ya karena emang pantas gitu aja. Santai kali. Gak bisa. Memorable aku ini sih pas abis ketahuan terus diusir, Marshanda sedih banget. Aku ngeliat dia nangis sambil dia bilang ini rumah aku, ini rumah aku. Sedih banget sih karena kalau aku jadi Marshanda pun aku bodo amat suami aku. Lo ambil dah, ini rumah gue jangan. Sumpah kalau udah kayak gitu ya, maksudnya dia kan membantu ya, maksudnya kayak dia bekerja juga membantu semuanya gitu, maksudnya ya sama-sama bekerja tapi ada kontribusinya banget gitu kan. Dia selama ini kayak merasa bersalah, aku salah apa ya, anak aku sampai ketelan, aku salah apa ya kok aku diginin, padahal lo nggak salah. Yang salah tuh emang jarang di rumah. Dua setan jangan selalu bilang begitu ya, kamu ya. Jangan sering-sering keluar, makanya nggak seringlah gitu. Bersama gitu aja. Nah, iya, makanya suami itu kalau tidak sering bersama bahaya guys. Makanya kita jahit kulit kita bersama ya. Jadi gitu. Itu aku sedih banget. Kayak yang aku rasain tuh waktu ini ya Ipar Adalah Maut tuh yang udah ketahuan terus dia jijik rumahnya udah disetubuhi di segala sudut. Rasa sedihnya tuh sama seperti itu sih mas aku. Benar. Itu kayak anjir parah sih. Gitu. Dan abis itu kan dicariin rumah. Iya aku gak mau cari rumah Reza. Rumahnya abis di anu-anu pasti. Enggak lah. Karena dia suka anu-anu di rumah. Enggak lah, dia kan cuma suka di rumah yang gede banget, yang gedong banget. Gak ada kata-kata seperti itu. Pokoknya rumah yang dia jual aja. Yang ada segala tempat kosong dia kesana. Memorable aku semua adegan selengkinya sih kataku ini lebih elegan aja. Adegan woman on topnya juga ada kan. Itu juga ini sih bagian apa maksud aku itu juga terbaik sih. Maksud aku actingnya itu natural banget sih. Deva Mahendra sama Ariel Tatum ya. Adegan itunya juga bagus sih, bagus. Aku suka sih. Iya. Dan ini terlepas dari cerita itu ya, maksud aku ini acting mereka tuh berdua di situ kayak bagus ya. Aku suka. Kacau. Shotnya dari belakang gitu. Berani dari samping, ciumannya juga real. Maksud aku bagus seru. Elegan tapi nggak norak gitu. Maksudnya shot-shotnya itu yang dipilih yang oke gitu. Bagus. Begitulah emang selingkuh itu kalau harus elegan ya kayak gitu, ya kan? Ininya shot-shotnya. Film selingkuh, bukan selingkuhnya maksudnya. Tadi kamu gak ngomong film selingkuh, kamu bilang selingkuh soalnya. Selingkuhnya. Dengan ekspektasi Ipar Adalah Maut sih sebenarnya ini ngasih kejutan ya, karena beda gitu aja sih kalau buat aku gitu. Latazan ini jadinya menurut aku ya samalah kayak Ipar Adalah Maut gitu, punya identitasnya masing-masing gitu, tapi tidak mengulangi gitu. Jadi kayak ada hal baru yang ditawarkan. Setuju. Oke sih. Dan balik lagi, film selingkuh itu ya kayak gini, ada tahapannya gitu, pelan-pelan. BTW dari tadi aku nafsu banget kayak sampai maju ya. Harusnya aku duduknya segini kan. Iya emang. Astagfirullahaladzim. Nafsu. Mohon maaf. Sabar mas, nanti kuncinya gak bisa masuk. Harus pakai oli. Terus ya lo. Udah mau beres baru mundur nih. Dari tadi muka gue udah percuma. Iya sih. Dan kalau setelah ini Deva Mahendra main lagi nih film selingkuh lagi, fix kita kirim dia piring cantik. Ini kan harusnya bareng dong satu layar sama Fedi Nuril. Mantap, itu akan jadi sebuah crossover epic itu nanti kalau beneran gitu terjadi. Tapi yang selingkuhnya ternyata Deva Mahendra sama Fedi Nuril. Oh my god, mengerikan ya itu. Ini film horor lagi ya. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Latazan, Cinta, Dosa, Luka, Enak-enak.
konsisten loh dia dari awal sampai akhir ngomongin gitu. Sama lah ya sama Ipar Adalah Maut dengan segala kekurangan dan kelebihannya. 7 ustadz per 10. Ustadznya mantap bisa notok. Iya, mantap Gitu. Kan itu ditotok jadi lupa dia. Aduh, aja lupa. Keren dia pingsan ngapain doang. tadi? Nah, gitu. Itu bisa-bisanya kamu lagi balik lagi. Itu mantep sih Pak Ustadz kayak bukan Lukman Rosadi ya. Iya, seperti biasa, selalu. as always ya. Dia mah selalu meyakinkan. Sama lah aku juga, aku tambahin setengah untuk adegan kancing kebuka 3. Yang dia doang bisa ngitung. Entah bener entah enggak 3. Enggak, aku mah ngasal doang enggak 3. Awas nggak ya. tahu aku Nanti berapa. kalau ada yang udah nonton atau yang nonton ini dulu baru mau nonton, Latazan tolong hitungin bener enggak 3. Kalau aku sih cariin tuh kancingnya. Mana kancingnya, coba aku cari. Mungkin nyelip. Astagfirullahaladzim. Jadi buat kalian yang film fliku gitu lagi cobain dulu lah nonton ini, silakan. Ya. Apalagi kalau yang nggak kena spoiler, belum lihat apapun gitu ya, silakan sikat aja. Dan kalau udah nonton juga kalian bisa isi ya skor dan review singkatnya ada di scorefilm.com. Yes. Silakan komen yang panjang, pendek, bebas di sana aja. Mau di video ini juga boleh. Siapa tahu Mas Reza nonton. Jadi dapat pencerahan. Intinya mah kalau udah selingkuh udah langsung naik haji aja bersama, insya Allah. Enak aja loh langsung begitu. Untuk mengampuni dosa-dosa minta ampun maksudnya. Habis itu di bikin sana. lagi gitu. Ya enggak lah, gimana sih lu? Hantu. Seperti biasa jangan lupa apa Jangan aja. lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snackrit. Join membership Cinecrip juga. Ya. Kalian juga bisa beli merchandise Cinecrip. Lupa lo. Ini lagi Pikiran lo kepikiran. kemana-mana ya. Ya begitulah pokoknya ya. Beli merchandise. Linknya ada di bawah. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.